Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Pernahkah di antara sobat sekalian melihat penampakan hantu atau disebut dengan istilah-istilah yang ada di daerah sobat, entah itu pocong, kuntilanak, genderuwo, Dracula, vampir, dan yang lainnya? Tentu kesemuanya itu adalah sebuah pengalaman-pengalaman yang disebut dengan pengalaman mistis. Tak jarang seseorang biasanya sering melihat hal-hal yang demikian karena memang banyak faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang bisa melihat hal yang bersifat misteri atau bersifat mistis itu, mulai dari pengalaman spiritual, tempat-tempat yang angker, atau bahkan mendengar suara-suara yang seakan mengerikan ketika diceritakan kepada seseorang, dan bahkan bisa dilihat ketika ada di rumah. Karena misalkan kita lagi sendiri, sering kita melihat atau setidaknya mendengar suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, pertanyaannya, apakah memang benar seperti itu? Dan kalau kita melihat dari beberapa sudut pandang ya, terutama dari sudut pandang kenegaraan, kenapa hantu-hantu yang ada di dunia itu dari negara satu ke negara yang lain itu ternyata berbeda bentuknya. Semisal ada pocong, itu kan identik dengan Indonesia. Artinya pocong itu adalah hantu lokal yang ada di Indonesia. Kuntilanak dan lain seterusnya. Ini juga berbeda dengan negara-negara yang lain seperti di negara Amerika dan juga di Eropa. Itu kan biasanya hantunya penampakannya juga berbeda. Ada yang disebut dengan Dracula kalau di Eropa dan juga di sebagian Amerika. Ada juga hantu-hantu yang berbeda kalau kita melihat film-film yang bertemakan film horor, itu kan juga berbeda hantu-hantunya. Nah, jadi kenapa hantu-hantu di dunia itu penampakannya berbeda? Apa mungkin hantu itu juga memiliki sosial budaya? Atau memang hantu itu bisa menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik seseorang? Ini yang akan kita coba kaji bersama. Ayo kita lihat hantu itu sepertinya apa sih? Dan kita putar dulu intronya. Pertanyaan yang paling mendasar dan sangat filosofis adalah, apakah Anda percaya bahwa hantu itu ada? Apakah Anda percaya bahwa eksistensi itu nyata adanya? Dan apakah Anda percaya bahwa hantu itu hidup berdampingan dengan alam kita? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar dan tentunya sangat filosofis. Untuk menjawab hal ini tentunya diperlukan beberapa kajian dan juga pendekatan-pendekatan. Di sini saya bukan ahli spiritualitas ataupun bukan ahli supranatural, tapi setidaknya saya akan menjelaskan dari beberapa sudut pandang bahwa ternyata ada beberapa dugaan-dugaan dan juga ada beberapa indikator-indikator yang memungkinkan bahwa sesungguhnya hantu itu bisa dijelaskan secara keagamaan, secara saintifik dan juga secara psikologis. Jadi 3 sudut pandang ini akan kita coba kaji di episode kali ini. Dan tadi sebelum intro saya sempat bertanya kepada sobat sekalian, kenapa hantu itu di setiap negara ataupun di setiap daerah berbeda-beda. Katakanlah hantu Dracula, hantu vampir, hantu pocong, itu ternyata mereka berbeda-beda penampakannya. Dan seringkali hantu-hantu semacam itu selalu identik dengan negara-negara ataupun daerah-daerah. Jangan jauh-jauh ke negara lah. Di beberapa daerah di Indonesia sebutan hantu itu berbeda. Katakanlah hantu pocong, hantu kuntilanak, biasanya di beberapa daerah memiliki penyebutan dan juga memiliki istilah-istilah yang berbeda, yang tentunya semuanya mengerucut kepada hantu atau makhluk halus. Ya, sebenarnya hantu itu memang tidak bisa diilustrasikan dengan jelas, karena memang hantu ini merupakan makhluk yang tidak kasat mata, makhluk yang astral, dan tentunya semua orang memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda untuk mengilustrasikan atau memvisualisasikan yang namanya hantu. Nah, jadi sebenarnya hantu itu bisa dijelaskan dari beberapa aspek. Yang pertama tentunya mari kita bahas dari segi keagamaan, terutama di agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah agama yang tentunya pernah menyinggung bahwa sebenarnya hantu itu ada. Dalam tanda kutip, hantu di sini disebut dengan bahasa jin. Jadi
Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya menciptakan beberapa makhluk. Tentunya ada makhluk yang bernama manusia, ada juga makhluk yang bernama hewan, ada juga makhluk yang bernama makhluk yang tidak kasat mata. Dalam hal ini adalah makhluk yang bersifat energial. Ada hantu atau disebut dengan jin, dan juga ada golongan malaikat. Ya, jadi di Islam dijelaskan seperti itu. Nah, kita tidak akan membahas malaikat di sini, tapi kita lebih mengerucut kepada istilah jin. Dalam perspektif agama Islam, manusia itu sebetulnya hidup berdampingan dengan jin. Nah, kata jin itu juga yang menarik adalah ada surat yang khusus namanya adalah surat jin di Al-Quran itu. Jadi jin itu dia berasal dari sebuah akar kata jannah yujinnu jinnan, yang kalau diartikan secara bahasa Indonesia berarti menutupi. Jadi sebetulnya jin itu adalah sesuatu yang menutupi. Nah, dari hal ini manusia sebetulnya tidak bisa melihat jin, tetapi jin itu diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat manusia. Kenapa? Karena dimensinya berbeda. Manusia bersifat material dan jin bersifat energial. Dalam hal ini jin sering diidentikan dengan energi panas atau api, sehingga di beberapa daerah kerap kali mengidentikan dengan hantu itu biasanya identik dengan energi panas seperti api dan lain sebagainya. Jadi menurut Islam, dalam perspektif agama Islam, sebetulnya memang jin itu ada, tetapi memang dalam perkembangannya ada beberapa masyarakat yang menyebutnya dengan sebutan yang berbeda. Ada hantu, ada setan, ada iblis, dan seterusnya. Tetapi memang pengerucutannya juga mengarah kepada satu jenis makhluk yang memang makhluk di sini adalah makhluk yang tidak kasat mata dan makhluknya bersifat energial. Jadi ini dalam sudut pandang agama. Memang Allah adalah sebaik-baiknya pencipta yang tentunya ada tujuan-tujuan tertentu. Kenapa Allah menciptakan manusia, kenapa Allah menciptakan malaikat, dan kenapa Allah menciptakan jin. Jadi seperti itu kalau dari sudut pandang agama. Sebetulnya jin itu memang ada. Ada yang juga menyebut ada jin korin, jin yang dekat dengan tubuh kita. Konon jin korin itu adalah jin yang ketika nanti manusia itu sudah wafat, maka jin korin itu seolah-olah dia menggambarkan karakteristik dari orang yang sudah meninggal itu. Ya, entah itu benar atau tidak, tetapi memang seperti inilah penjelasan dari perspektif agama Islam. Sekali lagi, jika ada salah-salah keterangan silakan dikoreksi. Nah, kemudian kita berangkat dari segi saintifik. Bagaimana sains memandang fenomena hantu ini? Bagaimana sains menjelaskan ada penampakan, dan bagaimana sains menjelaskan bagaimana orang itu bisa melihat hal-hal yang mistis, mendengar suara-suara bisikan atau bahkan kerasukan, dan juga bisa disebut dengan orang yang tentunya kerasukan setan gitu. Apa maksudnya dan bagaimana sains memandang ini? Jadi begini, dalam dunia sains dikenal dengan gelombang. Jadi ada beberapa penelitian ya, orang yang mencoba mendeskripsikan apa hubungannya antara gelombang elektromagnetik yang ada dalam otak seseorang dengan sebuah pemikiran yang ada dalam otak tersebut. Jadi maksudnya begini, ketika ada orang yang melihat suatu benda atau suatu objek di suatu tempat atau di berbagai macam tempat yang berbeda, tentunya orang itu akan merasakan sebuah sensasi yang berbeda. Nah, otak akan mengirim sinyal kepada orang tersebut. Tentu kalau Anda berada di tempat keramaian dengan tempat yang sepi, sunyi, lembab, itu akan berbeda dengan Anda berada di tempat yang ramai. Anda tidak akan takut, atau setidaknya Anda akan lebih rileks menikmati pemandangan yang indah. Berbeda halnya dengan ketika Anda berada di ruangan yang gelap, ruangan yang tidak ada orang, sepi, lembab, dan pasti otak akan bereaksi berbeda. Nah, ini pernah diteliti oleh Michael Pessinger, di salah satu ilmuwan Kanada, yang mengatakan bahwa ada hubungan, ada korelasi yang sangat efektif antara gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari pancaran-pancaran yang dihasilkan oleh otak seseorang ketika berada di beberapa daerah yang berbeda. Sehingga ini mengerucut kepada
mungkin saja orang itu melihat suara-suara yang aneh, melihat objek-objek yang menakutkan dan seterusnya. Kenapa? Karena pengalaman otaknya berbeda-beda. Nah, di dalam otak itu ada sebuah sebuah daerah yang disebut dengan lobus temporal. Di mana lobus temporal ini merupakan gelombang otak yang bisa memancarkan beberapa gelombang elektromagnetik ketika diteliti dan ketika divisualisasikan melalui komputer yang canggih, itu ternyata bisa mengaktifkan beberapa energi-energi dan gelombang-gelombang seperti gelombang alfa, theta, gamma dan seterusnya. Sehingga ketika pengalaman atau sensasi orang ketika ada di tempat yang ramai ataupun tempat-tempat yang belum mereka temui sebelumnya, katakanlah tempat yang angker atau indah, itu akan memberikan rangsangan yang berbeda terhadap otak. Sehingga ini memicu seseorang tersebut bisa saja mengalami halusinasi, bisa saja mengalami kesurupan, bisa saja mengalami hal-hal yang mistis atau mendengar bisikan-bisikan aneh yang disebut dengan penampakan hantu, disebut dengan kesurupan, disebut dengan ya macam-macam sebutannya. Tetapi yang jelas itulah dari sudut pandang saintifik dan sudut pandang sains memandang bagaimana seseorang itu melihat penampakan. Ya, bergantung dari pengalaman-pengalaman ketika mereka berada di tempat keramaian ataupun tempat sepi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi psikologis. Nah, jadi dunia psikologis itu ternyata ada sebuah istilah yang disebut dengan pareidolia. Di mana pareidolia itu merupakan sebuah gejala atau kondisi-kondisi psikologis seseorang yang mana kondisi tersebut orang itu akan cenderung mengidentifikasi beberapa objek menjadi objek yang lain. Jadi pareidolia seperti itu. Jadi maksudnya begini, ketika Anda melihat awan, ya misalkan awan di belakang saya ini, itu kan gumpalan awan. Jadi orang yang menderita pareidolia, ya semua orang pasti memiliki pareidolia, ya ini menurut psikologis. Awan-awan yang ada di belakang saya atau awan-awan yang ada di daerah Anda itu akan membentuk sebuah objek-objek tertentu, sehingga otak memvisualisasikan, oh itu ternyata berbentuk seperti hewan gajah, oh awan ini berbentuk seperti hewan tikus, oh awan ini ternyata berbentuk seperti kubah masjid dan seterusnya. Sehingga pareidolia yang seperti itu menurut psikologis sangat memungkinkan karena memang pengalaman atau kacamata ketika melihat visual dan diilustrasikan menjadi bentuk yang baru itu merupakan hal yang sangat lumrah dan wajar ketika bicara dari sudut pandang psikologis. Atau mungkin ketika Anda melihat sebuah objek titik, kemudian titik dan ada senyum, itu kan seolah-olah titik dengan smile. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang yang lain itu kan berbeda. Ya ada kan beberapa gambar yang tentunya ketika dibalik malah menjadi gambar yang lucu, atau ketika dibalik malah menjadi gambar yang menyeramkan. Nah, itu yang disebut dengan pareidolia. Jadi sudut pandang psikologis menjelaskan bahwa mungkin saja hantu yang disebut dengan penampakan atau suara-suara bisikan gaib itu merupakan sebuah pareidolia yang memang secara psikologis itu memang dibenarkan. Jadi seperti itulah beberapa penjelasan kenapa hantu di dunia ini berbeda-beda. Mungkin saja dari sudut pandang pareidolianya, atau mungkin saja dari gelombang otak yang disebut dengan lobus temporalnya juga berbeda, pengalaman orang juga berbeda-beda, dan secara keagamaan ternyata memang kita hidup di dunia ini nggak sendiri. Ada makhluk-makhluk yang ternyata memang diciptakan oleh Allah untuk bisa mengabdi kepadanya, yang disebut dengan jin. Karena memang jin itu pada dasarnya adalah makhluk yang tidak kasat mata, yang sebenarnya hidup berdampingan dengan kita manusia. Kita manusia adalah makhluk yang bersifat material, sedangkan jin adalah makhluk yang bersifat energial, yang pada dasarnya semuanya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta seluruh jagat raya ini. Itu kalau dari sudut pandang keagamaan. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab rasa penasaran Anda kenapa hantu-hantu di dunia itu bisa berbeda penampakannya. Dan nggak ada ceritanya orang Indonesia itu melihat penampakan hantu-hantu yang bule gitu ya, kecuali hantu-hantu Belanda. Karena memang Belanda kan dulu pernah menjajah Indonesia, sehingga wajar saja mungkin pareidolianya atau mungkin lobus temporalnya juga mendukung hal-hal yang demikian. Mudah-mudahan kita tidak menjadi seorang penakut, dan kita mudah-mudahan menjadi orang yang terus
berkarya dan tentunya tetap bersemangat untuk terus belajar. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kalau ada kata-kata salah ataupun ada komentar-komentar yang tentunya diperlukan, silahkan saya tunggu kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video berikutnya.